Sepertinya sudah ketahuan ya. Sayangnya, sudah terlambat untuk mencabut keputusan. Kau sudah meminta untuk makan. Nada suaranya pun menggidik tuh. Kau bukan Pedro. Sebenarnya kau ini siapa? What's up everybody, jumpa lagi bareng gue Randy di sini di channel horor kesayangan kita, Horror Area. Ini tepatnya horor. Gimana nih kabarnya kalian semua? Semoga baik-baik saja ya, dan selalu dalam lindungannya. Amin. Gimana juga puasa kalian? Semoga lancar terus ya, tanpa ada hambatan apapun sampai lebaran nanti. Amin. Kali ini gue akan bawain sebuah treat horor yang cukup serem, berjudul Curhat, karya Adalbert Rusty. Gimana keseruannya? Gimana cerita lengkapnya? So tanpa banyak bacot lagi, yuk kita sikat sama-sama ceritanya di sini di Horror Area. Cerita ini berawal dari Hotel Kumuh yang berada di pinggiran kota itu. Suasananya begitu lengang dan sangat sunyi. Sebut saja dia Sonya. Ia berjalan pelan menyusuri lorong di lantai 3 hotel tersebut. Di sana begitu sepi. Hanya ada dia sendirian di sana. Tak ada seorang pun yang melintas kala itu. Entah itu pun karyawan maupun tamu yang menginap di hotel tersebut tuh. Sesaat Sonya pun ragu. Kenapa? Karena ia akan bertemu kliennya di sini, di tempat aneh dan sepi seperti ini. Tapi berdasarkan alamat yang dikirim oleh Johan, mucikarinya, jelas bahwa tempat ini ada lokasinya, tempat bertemu dengan klien tersebut. Singkat cerita, sampailah ia di kamar nomor 69 tuh. Sesuai dengan isi pesan WhatsApp, si klien pun telah menunggu di dalam ruangan kamar tersebut. Sonya pun kala itu mengetuk pintu sekenanya tuh. Lalu ia pun masuk tuh sambil mengucapkan salam. Selamat malam. Terlihat kala itu seorang lelaki tua yang sedang duduk di bangku dekat ranjang tuh. Kepalanya pun menoleh saat melihat kehadiran Sonya. Ya, selamat malam. Kata orang tua tersebut. Sonya pun sangat terkejut ketika melihat calon kliennya tersebut. Ia setengah tak yakin akan sanggup melayani orang setua itu. Hei, kenapa kamu melamun? Ayo mendekatlah kemari. Sapanya kala itu dengan ramah. Sonya pun kala itu menghampiri orang tua tersebut tuh. Walaupun dalam hati, ia pun uring-uringan. Sebenarnya, ia pun masih ragu saat itu. Namamu Sonya kan? Betul, Pak. Dan Anda Tuan Pedro? Balas Sonya kala itu, berusaha tenang. Tak lama, si bapak tua tersebut tertawa dengan pelan tuh. Ya, kau bisa memanggilku dengan nama tersebut. Sebenarnya, ada perasaan sungkan di hati Sonya untuk melayani orang tua semacam Pedro ini. Terlebih lagi, usianya pun sudah terlalu lanjut tuh kala itu. Sonya pun tak mau menanggung risiko bila ada kejadian di luar Nurul tuh. Sebagai info saja, tubuh Pedro pun sangat gemuk. Bau badannya pun begitu tak sedap. Rambut di kepalanya pun mulai menipis. Dan anehnya, ia pun tak mau melepas kacamata hitamnya tuh. Padahal, ia sedang berada dalam ruangan saat itu. Sonya hanya berpikir, mungkin matanya sedang rusak. Bagaimana kalau kita langsung mulai saja? Ucap Sonya kala itu. Ia pun malas untuk berbasa-basi dan ingin urusan ini cepat selesai sepertinya. Pedro pun lalu tersenyum. Tentu saja. Lebih cepat lebih baik. Bukannya begitu? Pedro pun mulai melepas semua pakaiannya. Lalu, ia pun membaringkan badannya di atas ranjang dalam keadaan atau tanpa busana. Kulit di badannya pun dipenuhi bercak putih dan kecoklatan. Sonya pun merasa jijik dengan keadaan tersebut. Akan kulabrak kau Johan nanti. Tega sekali kau memberiku klien seburuk ini. Ancam Sonya kala itu dalam hati. Walau dalam hati ia enggan, ia pun mulai melepas semua pakaiannya yang ia kenakan tuh. Kau tak perlu sampai begitu, manis. Kata Pedro kala itu
ketika Sonya hendak menurunkan celana dalamnya tuh. Tapi ini termasuk servis dari saya, Pak. Alah, tak usah. Kau sudah cukup menggairahkan tanpa harus membuka pakaianmu. Kala itu, Sonya pun merasa aneh dalam batinnya. Biasanya, lelaki yang memakai jasanya sangat menuntut kalau ia harus tampil benar-benar polos tuh saat melayaninya. Namun, Pedro ini memang berbeda. Tak berlama-lama, ia pun ikut naik tuh ke atas ranjang. Dengan sebotol minyak pelumas, ia pun mulai memijat tubuh Pedro tersebut. Proses memijat tersebut merupakan awal atau pemanasan sebelum masuk ke sesi berikutnya. Namun, memijat badan Pedro yang dipenuhi dengan lemak membutuhkan energi yang sangat banyak. Sonya pun jadi kewalahan saat itu. Tak berapa lama, Pedro pun mendesah tuh. Enaknya. Terampil sekali tanganmu untuk mengurut. Ucapnya kala itu dengan mata terpejam keenakan tuh. Terima kasih, Pak. Mereka pun diam sesaat. Sementara tangan Sonya terus saja memijat-mijat bagian tubuh Pedro tersebut. Sudah lama kau bekerja seperti ini. Aku tak ingat, tapi sepertinya sudah cukup lama. Oh iya, pantas saja sepertinya kau sangat menguasai bidangmu. Jujur aku salut kepadamu. Sudah memang seharusnya kan? Pijatan di tangannya pun berpindah ke bagian pinggang Pedro. Karena perutnya membuncit, pinggangnya pun ikut melebar tuh. Lagi-lagi, ia pun harus mengeluarkan tenaga ekstra untuk memijat badan Pedro tersebut. Kalau boleh aku tahu, kenapa kau memilih profesi yang seperti ini? Sayang sekali, wanita secantik dirimu bisa jatuh ke dalam pekerjaan seperti ini. Sebetulnya, Sonya pun kala itu jengah untuk menjawab hal seperti itu, karena hal tersebut merupakan hal pribadi bagi dirinya. Tapi demi kepuasan pelanggan, ia pun akhirnya bicara juga. Ya mau bagaimana lagi, Pak? Aku tak sempat mengunyah pendidikan tinggi dan tak punya keahlian lain selain keahlian ini. Itu karena kau tak pernah mau mencoba. Jawab Pedro kala itu dengan entengnya tuh. Sonya pun kembali terdiam. Risih rasanya harus melayani klien seperti ini, yang serba ingin tahu dan ingin ikut campur urusan orang lain. Maaf ya Tuan, tapi saya tak mau membahas hal apapun lagi. Apalagi tentang kehidupan pribadi saya. Kilahnya kala itu, si patua pun lalu terkekeh-kekeh tuh. Enggak, bukan itu maksudku, manis. Aku hanya ingin mengenalmu lebih dekat. Kau tahu itu? Ada sesuatu di matamu. Kau menyimpan duka yang sangat berat di dalam hatimu. Dan matamu itu tak bisa berbohong. Duka. Sonya pun lalu berpikir, Kok dia bisa tahu ya? Siapa orang tua ini? Pedro pun lalu bangun dari posisi tidurnya tersebut. Lalu ia pun duduk di sebelah Sonya yang terlihat gamang saat itu. Engkau memang ahli di bidang ini. Namun sayangnya, semua itu kau lakukan dengan terpaksa, dengan setengah hati. Tiada kegembiraan dan kepuasan di dalam batinmu. Bahkan senyumanmu sendiri kau palsukan. Apa ucapanku benar? Sonya pun mengiyakan tuh walau dalam hati. Profesi kotor ini sudah lama dilakoninya, tapi memang ia tak pernah sungguh-sungguh menjalaninya. Bahkan dalam hati, ia pun muak dan jijik pada pekerjaannya tersebut. Ingatannya pun terbang layang tuh ke masa lalu. Ketika itu, ia mulai beranjak remaja. Karena keterbatasan ekonomi, terpaksa ia pun harus berhenti bersekolah. Saat ayahnya terlilit hutang gara-gara judi online, ia pun nyaris dijual oleh ayahnya tersebut tuh kepada lelaki hidung belang. Untungnya, ia pun sempat diselamatkan oleh sang ibu tercinta. Namun, kemalangannya pun belum berhenti sampai sana. Dengan biadab, suami baru ibunya tersebut malah memperkawasnya tuh. Padahal, waktu itu ia masih berusia 15 tahunan. Setelah semua kejadian yang menghancurkan hidupnya tersebut, Sonya pun memutuskan untuk minggat tuh dari rumahnya. Hingga pada akhirnya, ia pun bertemu dengan Johan tuh. Pria tersebut sekarang yang menjadi muncikarinya.
Dan si Johan ini jugalah yang bertugas mencarikan pelanggan yang mau dilayani olehnya tuh. Dengan kata lain, ia pun menjual diri. Tak pernah terbesit dalam benak Sonya kisah hidupnya akan setragis seperti ini. Air matanya pun tumpah akhirnya tuh ketika mengingat semua momen mengerikan tersebut. Maafkan aku tak bermaksud membuatmu sedih. Namun tak masalah untuk mengingat masa lalu seburuk apapun itu, ucap Pedro menenangkan. Aku tak tahu aku harus melakukan apa lagi. Ucap Sona kala itu sambil terseduh-seduh. Entah kenapa perasaannya pun serasa hancur tuh. Tanpa kau katakan apapun, aku sudah mengetahuinya dan melihat semuanya. Mungkin kau hanya butuh teman untuk berbicara. Teman? Aku sudah lupa rasanya punya teman. Batin Sonya kala itu. Tak pernah ada seorang pun yang bisa ia anggap sebagai teman. Johan? Bukan. Yang ia tahu, pria licik ini hanya memanfaatkan dirinya. Rekan-rekan seprofesinya, mereka juga bukan teman. Bahkan mereka selalu iri dan menganggapnya sebagai rival yang harus disingkirkan. Ia selalu sendirian, selalu kesepian, tanpa teman, tanpa sahabat. Batinnya pun makin terasa pedih. Aku ingin... Raungnya kala itu. Pedro pun malah tertawa mendengar hal itu. Sudah beberapa hari ini kau memikirkan tentang... Benar begitu kan, cantik? Sonya pun lalu mengganggu. Aku ingin mengakhiri semuanya. Sungguh aku tak sanggup lagi untuk hidup seperti ini. Seperti sekarang ini. Isaknya kala itu. Pedro pun malah tersenyum lagi dengan penuh makna tuh. Tenanglah manis. Karena itulah aku ada di sini untuk membebaskanmu dari segala kesulitan. Imbuhnya kala itu. Tangannya pun meraih sebotol anggur dan 2 buah gelas kristal yang tersedia di meja tuh. Sungguh suatu kisah yang sangat berharga. Untuk itu, mari kita rayakan malam ini, manisku. Marilah kita bersulang. Ucap Pedro lagi sambil menyerahkan segelas anggur merah itu kepada Sonya. Namun sekilas, ia pun tampak ragu. Tapi, apa mungkin orang sepertiku diberi kesempatan untuk bertobat? Pedro pun lalu menggelengkan kepala. Kenapa kau harus pusingkan tentang itu? Tuhan telah melihat semua penderitaanmu. Dan ia pun pasti akan mengampunimu. Benarkah? Tanya Sonya dengan lirih. Anggur tersebut akhirnya diminum oleh Sonya tersebut. Rasanya yang segar memaksa dia untuk meminum lagi lebih banyak. Wajah Pedro pun menyeringai itu. Pandangan Sonya pun lalu berputar-putar. Kala itu, ada satu panggilan masuk di ponsel Sonya. Akhirnya, Sonya pun dapat menerima panggilan telepon tersebut. Dengan agak tertatih, Sonya pun menjawab panggilan tersebut tuh. Johan. Hei Sonya, kau kemana saja? Tuan Pedro sudah lama menunggumu di kamarnya. Tapi kenapa kau tak muncul-muncul juga? Cepat temui dia. Atau kalau terlambat, kau tahu akibatnya. Bentak Johan kala itu di ujung telepon sana. Kembali Sonya pun terperangah tuh. Ia pun menatap ke Pedro yang kini sedang tersenyum mengerikan. Ia pun hendak menjawab perkataan Johan. Namun entah kenapa, tenggorokannya pun sepertinya tersumbat tuh. Batang lehernya seperti tercekik. Sepertinya sudah ketahuan ya. Sayangnya, sudah terlambat untuk mencabut keputusan. Kau sudah meminta untuk... Nada suaranya pun menggidik tuh. Kau bukan Pedro. Sebenarnya kau ini siapa? Ucap Sonya kala itu dengan nada tercekat. Pedro pun lalu melepas kacamata hitamnya. Aku bisa menjelma sebagai Pedro atau siapapun yang aku mau. Namun sesungguhnya aku adalah iblis. Iblis yang akan membawa jiwamu lenyap dari dunia ini.
Mata itu bersinar merah. Seiring perubahan wujud, Pedro menjadi seorang yang menakutkan. Sonya pun terpekik tertahan. Ia tak dapat lagi mengeluarkan jeritan. Ia pun sungguh ketakutan. Bola matanya pun mendelik ke atas tuh. Tubuhnya pun mengejang dan mulutnya pun menyemburkan busa tuh. Ia pun terjengkang ke lantai sambil kelojotan. Kau, Desisnya kala itu, namun tak menyelesaikan ucapannya. Matanya pun membeliak penuh ekspresi ngeri. Sampai akhirnya ia pun harus meregang nyawa tuh. Sonya pun telah tiada. Ia telah. Si iblis pun terkekeh-kekeh menyaksikan Sonya seperti itu. Ia pun tertawa puas. Sebelum beranjak, ia pun membisikkan sesuatu. Berhati-hatilah dengan keinginan burukmu, karena jika sampai terdengar olehku, maka aku akan segera datang untuk mengabulkan keinginanmu tersebut. Sosok misterius itu lalu menghilang. Kamar di dalam hotel itu pun kembali sepi dan lengang seperti sedia kala. Dunia dalam berita, seorang wanita penghibur ditemukan di dalam kamar suatu hotel pinggir kota. Tak ada tanda-tanda kekerasan yang terdapat pada jasad korban. Diduga korban dengan cara meminum racun yang dicampur dengan anggur. Dan kasus ini masih ditangani oleh pihak kepolisian. Johan pun terdiam melihat isi berita di TV tersebut. Ia menahan amarah. Tak disangka kalau Sonya akan nekat menghabisi dirinya sendiri. Ia pun sangat tertekan. Lalu dimatikannya TV tersebut. Kemudian ia pun cepat-cepat pergi dari apartemennya. Ia ketakutan, takut pihak aparat keburu datang tuh untuk membawanya ke kantor polisi. Johan pun lalu kabur, entah kemana tuh menghilang. Gimana ceritanya? Seru bukan? Serem bukan? Gue berpesan jangan sendiri, karena itu bukan menyelesaikan masalah, malah nambah masalah. Terima kasih buat kalian yang udah klik video ini dan nonton sampai selesai. Semoga kalian sehat selalu dan dalam lindungannya. Amin. Bantu dukung konten-konten kami dengan cara like, comment, and subscribe ya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng icon agar kalian mengetahui konten-konten terbaru yang kami update. Dan buat kalian yang mempunyai cerita horor ingin dibacakan di sini di horror area, silakan aja. Kirim cerita kalian ke DM Instagram kami di sini. Ya, terima kasih. Kami tunggu ceritanya ya. Sekian horor area kali ini. Semoga Anda terhibur. Gue Randy di sini pamit undur diri. Bye.